Habis ini saya putarkan kegiatan di Ponpes ya, lagi-lagi viral boykot Trans 7 versus sebuah Ponpes. Nah ini Ponpes yang lain, saya masih berpikir positif aja ya. Habis ini saya tampilkan videonya karena apa? Mungkin pengurus Ponpes itu lagi mendompleng pemain-pemain supaya menjadi pemain-pemain sepak bola handal gitu, seperti zaman dulu Filippo Inzaghi, terus Ronaldinho ya, David Beckham ya, kalau di dalam ya seperti mungkin Bambang Pamungkas ya, siapa yang dari Purwodadi itu lupa aku ya, wes kuwi. Terus Kurniawan Dwi Yulianto, mungkin seperti itu ya. Saya ini masih berpikir positif aja ya. Ya mungkin emang pihak Ponpes lagi ingin merekrut menjadi pemain sepak bola handal yang saya sebutkan tadi. Lihat, dewa kato. Delekeun mun dibalakeun delekeun. Acak. Edah naon? Atuh beureun Hasyim teu? Sok Hasyim tara? Lah Hasyim anu kumaha? Di mana ya jeruknya? Aya nu mere jeruk da? Bagus. Awas ketingali cangkang jeruk waing mah eureun. Geus kabagi kabeh ya. Kadi itu sia geus 2 kali can. Baduh tuh najong. Tah pola tewak. Tuh. Acin ke viral yo. Harus cenah dikitu-kitu eta teh cenah teu narimakeun. Pan geus tarima lain mana geus menang 2 kali heuh. Siap. Tuh, si jago atuh. Satu video sebelum tidur aku mau tanya komentar anakku tentang anak merokok di sekolah, ditampar guru, orang tuanya melapor ke polisian, terus Gubernur Banten dan wakilnya menonaktifkan guru tersebut. Pendapatmu bagaimana? Paham nggak kamu yang diomong kayak mama? Enggak, intinya kita kepala sekolah gurune ngampar toh. Terus maknya ora terima nek anake ditampar. Gubernurnya yo apa ngofke. Yo cara ini kok dipecat ngono. Urung dipecat cuma dinonaktifkan tok. Yes to. Enggak, intine muridnya sing ngerokok iku Salah. Lah terus Dia sekolah kok yang ngerokok. Tapi ya gurune salah, harusnya mesti aja nampar. Tapi nek sekali kayak diomongi ra iso yo wis berkali-kali diomongi ra iso ngono ora apa-apa to. Baru ngambil tindakan. Oh itu pendapatmu. Intinya nek baru sekali jangan langsung melakukan tindakan dengan tubuh. Nek berkali-kali sudah diomongi, bisa diomongi baru melakukan tindakan. Oke, bagus. Thank you ya Mbak. Yes. Lalu tiba-tiba saya mengundurkan diri dan meminta maaf kepada Dr. Reza Gladys. Oke. Alex Paparigo ya, dia dulu anaknya pernah kasus katanya membongkar kejujuran, akhirnya masuk penjara. Dia bersuara, akhirnya anaknya bebas. Nah ini ketika mengikuti kasus Lemon, saya sudah pernah bilang ini bapak nimbrung hanya di posisi ini, tidak melihat ke bawah-bawahnya, terus karakter Lemon itu seperti apa, suatu saat akan menyesali, dan akhirnya terbukti ya. Aku juga pernah komen ya, gimana ya mau kasih paham orang tua tuh ya takut pamali. Kalau akhirnya sadar diri ya sudahlah. Cari video fullnya ya, yang saya state ini. Sebetulnya bapak itu Anda terlalu berpikiran yang macam-macam dan terlalu berlebihan ya. Sebetulnya simple kok ya. Ketika ini Lemon sudah tahu, Anda sudah tahu tidak bisa lolos dari hukum, akhirnya Anda mengundurkan diri.
dan minta maaf kepada DRG. Sebetulnya gampang, simple ya. Ketika Lemon tidak ada peluang untuk bebas ya, Anda takut kan kalau dilaporkan. Jadi Anda punya statement seperti ini. Ini pendapat saya, boleh dong. Itu asumsi Anda, pendapat Anda tentang DRG dan tim-timnya. Nah, dan ini pendapat pribadi saya ya seperti itu. Anda takut dilaporkan karena Anda terlalu vokal ya, akhirnya Anda berstatement seperti itu ya. Untuk masalah kreak-kreaknya Lemon ya, katanya menghancurkan ini itu, yang menghancurkan dirinya itu sendiri masing-masing. Paham maksud saya ya? Yang menghancurkan dianya sendiri ya, individunya masing-masing. Karena dalam mendukung itu ya tahu sendirilah ya, ada yang karena uang, ada yang karena popularitas, ada yang ingin mempertahankan keartisannya, ada yang bla dan bli blu 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 ya. Ya saya di sini cukup gimana ya? Ya emang sih penyesalan ada di belakang, nggak ada penyesalan di belakang, di depan ya. Makanya setiap mengikuti kasus pelajari lebih detail dari bawahnya ke atas, jangan ke tengah langsung ke atas. Ya dari bawahnya nggak paham, akhirnya akhirnya akan menyesal ya. Serah lah Anda berstatement seperti yang saya lihat. Anda itu takut dilaporkan ya, kerugian sudah banyak ya. Katanya mau ada pergerakan yang model gimana ya, Pak Hasto Tom Lembong aja ya, para pendukungnya itu manis-manis, akhirnya dapat apa? Abolisi dan amnesti. Lah ini kreak-kreaknya seperti ini kok mau dapat pengampunan di pengadilan. Pengadilan terdakwa aja kayak iyalah so yes. Oke. Sudah berubah ya sekarang Pak Alex Papariko ya, yang kemarin vokal ya, menurut pengamatan saya, karena takut dilaporkan, karena peluang Lemon bebas itu minim ya, akhirnya dia berstatement seperti itu. Kamu anak siapa? Anak siapa? Sana pulang dong, nggak saya ikut Mama deh. Nggak usah ikut Mama deh. Pulang, malas aku, malas. Nggak usah ikut Mama deh. Mana pulang. Nggak usah ikut Mama deh. Pulang. Nek Mimi kalau udah tidur dilepas Mimi, jangan digigiti, sakit. Ngerti nggak? Nggak usah Mimi ya. Sementing apa sih? Alas. Nggak usah Mimi, berarti nggak usah Mimi Mama ya. Cantik kok jelek? Mama deh? Mama deh cantik. Cantik. Kalah debat kok nangis. Apa adik sebetulnya sudah melihat fakta kalau Mama Ade jelek? Mama Ade jelek kok cantik? Mama Ade cantik kok jelek? Cantik. Saya penting gigi telinga lo, nek ra jawab lo. Jawab dulu. Malah ngetoknya jurus, lah tenang ngetoknya jurus. Nek kalah kan ngetoknya jurus. Malas, senane ngetoknya jurus. Agar ada atensi khusus dari Bapak Prabowo Subianto. Kata cari aja video fullnya ya. Katanya nggak ngadu-ngadu ya. Sekarang kok ngadu sama Pak Prabowo ya. Dulu ketika mau katanya ada penyuapan 20.000 US dollar, kok nggak teriak-teriak ke Pak Prabowo, Pak Prabowo, saya ini mau disuap nih 20.000 US dollar karena saya ini membongkar skincare yang bermasalah. Harusnya kan seperti itu. Kok sekarang setelah kayak gini kok baru teriak-teriak? Gimana sih Dok Tip? Dapat double kebahagiaan, yang satu nggak aku bagi ini. Esi dapat kayak 90 bahasa Inggris. Kelihatan. Kayak meh diketok ke wajah murah.
Kowe ora pakai baju. Ya wes ngene wae. Tadi ngomong nilai tertinggi bahasa Inggris 90 ya. Terus pinter bahasa Inggris yang ngajari Mama D toh? Enggak. Lah. Ya wes berarti nggak jadi Iya. Tadi ketika dijemput, Mah nanti kalau aku dapat nilai bagus lagi kasih uang ya Mah. Ya lah terus ini ngomong-ngomong minta uangnya berapa? Mau minta 3.000. 3.000 aja. 5.000. Ayo wes tau tuh 5.000. yang berlaku pertama tok kok. 5.000. Lo kok banyak men. 3.000 belum saja ditentu dikasih kok minta 5.000. Ya we, yang penting apa sih? Yang penting apa sih? Sayang sih Mama pengen 5. 1 ciuman berarti 1.000. Cepet. Lah kok lebih? Pokoknya tetap. Belum mah. Ya ora toh berarti tetap salah sendiri. Jangan 5.000. Lah yo 5.000. Wes deal sih salaman. Bola dibawa oleh Dinar Candy dan gol. Akhirnya Nepal. Oke, Ibu Jenderal terinspirasi dengan permainan sepak bola kemarin ya, ketika melawan mana itu Arab atau itu kita kalah 1-0 dan tadi malam melawan sama India 1-1. Nah, ini Ibu Jenderal sedang membicarakan Dinar Candy ya. Dan katanya Mbak VS itu Markus dan sudah mengakui katanya no. Apa itu? Prediksi Anda salah Ibu Jenderal. Kalau sampai Dinar Candy masuk ya ke dalam, lebih dalam, akhirnya akan terjadi gol bunuh diri buat Dinar Candy yang dulu videonya demo di jalan itu pakai apa itu? Celana dalam dan BH doang. Apa yang ada di isi otak Dinar Candy? Padahal itu bapaknya seorang guru ngaji yang sangat disegani di kampungnya. Oh my god. Dan apa yang akan terjadi? Dinar Candy pasti akan melakukan gol bunuh diri. Adik jelek kok cantik. Mama adik jelek kok cantik. Tos. Yang penting. Oke, mantap. Kak Fitri Sawatero akan melaporkan Gosip dan Abang sebagai kuasa hukumnya. Seperti apa? Oke, satu video dulu sebelum bobok ciang ya. Nah ini Mbak Fitri mempercayakan pengacara untuk menangani si ya itu lihatlah ya. Dulu kemarin ya aku udah pernah bilang ini orang ya mau di mana saja pasti akan masuk, kanan masuk, kiri masuk ya. Tapi ya andai dia ada di pihaknya RG ya, masuk bunyinya tuh akan lama karena yang melaporkan adiknya Lemon ya. Ketika dia pindahnya dia itu sebenarnya tuh dia dari pihak Lemon tuh ada yang ngasih challenge kreak-kreaknya itu ya, ada yang ngasih IP, ada yang ngasih mau 5M lah itulah. Jadi dia itu berpindah ke situ ya, seolah-olah ingin apa ya, menagih tantangan itu. Sebetulnya dia tuh nggak apa, ketika sidang dia jadi menyesak di dada karena ada kebenaran pada pihak Lemon. Enggak, intinya enggak itu. Dia pindah kubu karena di situ kreak-kreaknya Lemon ada yang menantang ngasih IP, ngasih 5M. Ketika dia pindah di persidangan kemarin ketemu orangnya Amsong juga ya, seperti nama belakang dia Song ya. Sekarang ketika dia ada di pihak Lemon ya, dia akan masuk penjara lebih cepat, lebih awal ya. Andai dia tidak pindah
ke pihak Lemon dan tetap stay apapun yang terjadi di pihak di RG ya, kemungkinan masih bisa dibantu, cuman dia kurang sabar saja. Sudah biasa ya, ini fansnya Lemon selalu ya, ketika beda pemikiran, beda pola pikir selalu dikayak giniin. Dulu di persidangan itu ya, Muhammad Ali alias Elsa katanya ya sampai jambak-jambak Miss Gossip dulu waktu Miss Gossip masih di kubunya RG. Ini sama ya, demen kayak gini tuh, demen mereka. Terus ini juga terus sama Dandi Giling sama Bu Lere. Lah yang mau dicari di dunia ini itu apa sih ya? Ya udahlah, debat-debat di komal ya wajar lah, beda pendapat, beda. Ngapain harus sampai kayak gini ya, mempermalukan diri sendiri. Janda berkelas bercanda. Yeah. Artisnya Purwodadi gerobokan Salamah lagi pacaran sama Junaidi Tulungagung ya. Kok bisa ada yang buat video tuh, mungkin pembelanya Salamah ya, gini ya, ini orang banyak yang iri. Mbak Salamah itu kan sekarang terkenal, terus apa, brand-brand besar itu mendekatinya. Konsepnya bukan seperti itu ya. Saya pribadi jujur nggak ada iri ya, mungkin pundi-pundi dia naik nggak masalah, saya ikut seneng. Tapi nih saya prihatin, saya kasihan di awal. Ingat, kasihan di awal ya. Karena apa? Saya sudah bilang beberapa video, saya bilang ini pacaran sama Jun Tulungagung, Junnya itu B aja. Si Salamah ini sudah ada rasa masuk ke hati. Nanti takutnya kalau sampai tidak terjadi pernikahan yang syah ya, ini orang kuat apa tidak? Otaknya bisa ngeblank apa enggak ya? Karena ini sudah terlalu seneng dianya ya. Tapi si laki-laki B aja. Kalau saya melihat dari sisi laki-lakinya, untuk memperistri dia ini pikir-pikir 10 atau 1 juta kali lipat ya. Banyak beredar video-video yang sudah beredar ya. Kenapa ke Tulungagung nggak dipertemukan keluarganya, alasannya blablabla ya. Toh lagian ini orang pacarannya serasa masih kayak umur 17 tahun. Nggak inget udah punya bandol masing-masing. Saya maksud bandol itu anak-anak ya. Ini agak berat untuk menuju ke arah pernikahan sih. Kalau memang sampai menuju ke arah pernikahan ya, itu saya pastikan nggak akan lama ya. Kasihan ya. Wes sekarang gini, ini yang bisa merasakan orang yang sudah yang mengalami. Ketika hidupnya standar aja, dapat pasangan ya mungkin PHP atau gimmick lah ya, punya mobil, diajak seneng-seneng, pasti senengnya tuh seperti apa ya. Ini yang bisa menjawab dan merasakan orang yang sedang mengalami. Apalagi orang yang lagi di strata ekonomi menengah ke bawah, dapat pasangan yang mungkin ekonominya lebih sedikit dari dia, itu rasanya seperti apa ya. Yang saya takutkan ya mudah-mudahan ketika ada nanti perpisahan, si Salamah tetap kuat. Karena masa pacarannya dengan mantan suaminya dulu sama sekarang itu beda jauh. Jadi dia itu merasa berbunga-bunga di saat pacaran saat ini ya. Wes, buat pendukung-pendukung Mbak Salamah, ketika nanti Mbak Salamah itu sampai menikah atau tidak sama si Junaidi ini, tetap dikawal, tetap disupport ya. Mudah-mudahan kuat otaknya ya. Enggak
jalan turut jalan nanti ya. Kasihan saya melihatnya sebetulnya ya.